Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kali Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Tolong tunjuk ajar aku jalan terdekat menuju Allah. Jadi kalau kayak sekarang ini banyak yang nanya, Ustaz, Buya, Kiai, itu kalau nanya ke ulama, gimana cara cepat kenal Allah? Sama, Sayyidina Ali nanyanya begitu. Jadi boleh nggak nanya begitu? Bukan boleh lagi Pak, diharuskan. Zaman udah begini, ya. Covid menyerang kapan saja, maka kita harus siap dengan ma'rifatullah. Apa jawaban Nabi? Oh, dia tambahin, wa ashaluha ala ibadih. Cepat, ringan. Enak ya? Cepat tapi jangan berat. Itu sukanya antum kan? Kalau antum kan nggak mau disuruh puasa 40 hari kan nggak mau. Melek 20 hari kan nggak mau. Disuruh zikir 70.000 kali kan nggak mau. Maunya yang paling cepat, paling mudah. Wa afdaluha indahu, dan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sekaligus, lebih dekat, lebih ringan, lebih tinggi di sisi Allah. Ini pinternya Sayyidina Ali kalau nanya. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamati dzikrillah sirran wa jahran. Wahai Ali, hendaklah engkau melanggengkan zikir baik sir tersembunyi ataupun jahar. Gimana Pak? Melanggengkan itu gimana? Setiap pada sholat kah? Pagi sore kah? Terus. Ada target-targetnya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, qulun nas zakiruna fakhussani bisyai. Kalau itu semua orang juga tahu. Tolong beri dong yang spesial. Mumpung mantunya Rasulullah ya. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdal, yang paling cepat, yang paling ringan, paling tinggi di sisi Allah, yang dulu dibaca oleh para nabi dan sekarang aku juga mengulang kembali. Apa itu? La ilaha illallah. Seandainya kalimah ini ditimbang, maka semua langit bumi dunia itu kalah. Maka kalau ada, mohon maaf, antum ini ahli dakwah, kenapa dakwahnya tidak mengena di kolbu jamaah? Mungkin kurang kuat kalimatullah. Kurang banyak tabungan la ilaha illallahnya. Sehingga kalamnya nggak berat. Kalamnya cuma masuk telinga, keluar telinga. Tapi kalau sudah di dalamnya ada dapur kalimah la ilaha illallah, kalamnya hangat, kalamnya berat. Karena tumbuh dari kolbu, masuknya ke dalam kolbu. Wala taqumul qiyamah ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Kiamat tidak terjadi jika masih ada di bumi yang baca la ilaha illallah. Di hadis Imam Muslim, Allah, Allah, begitu kalimatnya. Coba, para ulama kita itu mengatakan, Imam Ibn Arabi, Imam Ghazali, manusia itu adalah alam kecil. Sedangkan alam itu manusia besar. Manusia itu punya organ terpenting namanya jantung. Kalau jantungnya sehat, semuanya sehat. Jantungnya berdenyut. Dek, 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 dek. Kalau jantungnya udah gak berdenyut, mati. Oke.
denyut alam semesta, yang membuat alam ini bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertahan belum kiamat sampai zaman ini hari, adalah jantung-jantungnya alam. Siapakah jantungnya alam? Qalbul alamin awliyaullah. Kolbunya alam semesta adalah kekasih-kekasih Allah, yang kolbunya bergetar terus menyebut Allah, Allah, Allah. Ruhnya selalu mengatakan Antallah, Antallah. Lisannya selalu sibuk mengatakan La ilaha illallah. Jadi mereka ini Pak, itu yang disebut dalam surat Syura ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard. Milik Allah lah ikatan langit dan bumi. Apa ikatannya? La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Ini 5. Itulah yang dipakai, yang dibaca oleh malaikat pemikul aras. Jadi malaikat memikul aras itu kan ada 8. Benar? Disebutkan dalam surat Az-Zumar ya. 8. 4 di kanan, 4 di kiri. Itu zikirnya tadi. Lalu yang kelima, la haula walanya sama siapa? Itu ada pada qalbu wali. Kalau walinya mati, atau sudah nggak ada yang baca kalimah itu di bumi, itu tiang aras goyang. Itulah kiamat. Jadi nggak usah khawatir dulu, kiamat masih bisa diundur. Cuma ngundurnya nggak tahu Pak, bisa lama apa bisa cepet. Ya, saya ulangi. Kolbu, jantung itu organ terpenting tubuh manusia, benar? Kalau jantung rusak nggak tubuh? Jantungnya alam semesta siapa? Aulia Allah. Ini dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat, kerusakan terbesar di alam semesta sampai tidak ada di bumi yang membaca Allah Allah. Yang baca Allah Allah lisan atau kolbu? Lisan atau kolbu? Sebenarnya lisan ini menerjemahkan isi kolbu. Jadi intinya ada pada kolbu. Lalu Sayyidina Ali nyundul lagi, nanya, wahai Rasulullah, itu kalimah saya tahu, tapi tekniknya gimana? Itu pertanyaannya. Mumpung sama Nabi, berdua sama Nabi beliau. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik wasma' minni la ilaha illallah. Pejamkan matamu lalu baca la ilaha. Wah, ini teknik talqin dalam thariqah. Maka dalam semua thariqah sufi itu mata mesti dipejam Pak kalau zikir. Itu bukan tidur. Jadi antum kalau pergi ke zawiyah-zawiyah, surau-surau, pesantren zikir, mereka merem itu bukan lagi tidur Pak. Merem itu lagi zikir. Cuma kalau yang di sini merem beneran tidur ini. Oh tidur kan? Gak apa-apa, biarin. Itu lagi programming. Summa fa'ala dzalika birafis saut ya. Dibaca 3 kali, Nabi bimbing, diulang. Berapa kali? 3 kali. Birafis saut, dengan suara yang tinggi. Inilah dalil bahwa talqin boleh dengan suara keras. Ya. Sedangkan yang tadi
Dalil kalau talqin suaranya agak lirih, pelan. Ya. Maka tidak ada thariqat sufi kecuali lewat jalur Sayyidina Ali. Dan itu ahlu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya. Maka tidak ada thariqat di dunia, thariqat zikir kecuali lewat Sayyidina Ali. Hatta Naqsyabandi itu jalurnya dua. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Ya. Ini masih banyak nih metode-metode zikir yang ada di dalam kitab ini, ya. Lalu apakah talqin atau baiat itu khusus buat laki-laki? Tidak, juga perempuan. Karena waktu baiat Aqabah itu perempuan ada yang hadir. Apakah khusus dewasa? Tidak, boleh anak kecil. Kalau anak kecilnya siap. Bahkan anak kecil itu kalau dalam ilmu neurologi, gelombang otaknya itu bukan beta, tapi theta. Maka anak kecil ini gampang dibawa zikir. Gampang ya, lebih cepat mereka Pak daripada kita. Oke, kira-kira itu kajian yang paling penting pada pagi ini. Pertama tentang syarat atau kriteria mursyid yang dicari ada 4. Kemudian apa yang kita ambil dari mereka? Saya mengatakan ada baiat, ada talqin. Namun di akhir zaman kalau ada baiat itu cuma tabarukan, ngambil berkah. Ngambil berkah aja. Jadi boleh nggak seorang mursyid ngambil baiat? Boleh, silakan, tapi tabarukan. Dalam hatinya harus mengatakan yang berhak ini adalah pewaris tunggal Nabi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Dia cuma naib aja, cuma wakil. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ada macam-macam metode talqin, ada berjamaah, ada pribadi. Nah, inilah yang kemudian tidak diwarisi oleh ahli fikih, tidak diwarisi oleh ahli akidah, tidak diwarisi oleh politisi. Ustadz politisi nggak bakal kenal ini kalau dia nggak pernah berthariqah. Yang tahu ini siapa? Ahli thariqat. Maka nggak mesti ustadznya nggak tamat Timur Tengah, nggak mesti. Kalau dia ke Timur Tengah nggak pernah ngambil talqin, sama. Karena talqin itu dulu diambil oleh ulama kita di Mekah, di Madinah, di Hadramaut, Mesir, dibawa, nyebar sudah ke negeri kita. Ya, alhamdulillah. Maka tidak ada negeri, wilayah di Nusantara kecuali wali-wali Allah dulu pernah menyebarkan talqin zikir la ilaha illallah. Jadi kenapa Bapak Saudara sahabat Allah, zikir-zikir kita kurang menyentuh kalbu? Karena belum pernah disuapi oleh ahlinya. Maka saya berharap carilah ahlinya, berguru kepadanya, ikuti metodenya. Jangan langsung suka-suka antum, Pak Kiai, talqin langsung dong. Gak bisa begitu. Dia punya metodologis, ikutin aja. Itu namanya adab berguru. Pak Kiai, saya kan sudah lama, langsung aja. Kalau kiainya tersinggungan, gawat Pak. Kamu cari aja guru yang bisa kamu buat suka-suka. Bisa digituin ntar sama kiainya. Ya. Jadi kita kalau berguru, ada nanti adab-adabnya. Insya Allah nanti di pertemuan ke depan, ada namanya adab terhadap guru dan sahabat. Insya Allah. Jangan tertipu dengan zikir-zikir kita. Zikir kita belum tentu menyelamatkan jika tidak sahih. Jika husnuzon yang tidak ada. Ada karakter yang keempat, karakter malaikat. Malaikat itu Nabi kabarkan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, zikir apakah yang afdal? Nabi menjawab dengan berbagai redaksi. Ini redaksi yang paling menarik. Qulu subhanallah wa bihamdihi
bacalah subhanallah wa bihamdi. Inilah yang dibaca malaikat-malaikat yang tinggal di langit. Maka siapa saja yang berzikir, dia sedang menghidupkan karakter malaikat. Tapi hati-hati, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Kalau terlalu banyak mengasuh, mengambil nutrisi malaikat, nanti lupa sama istri, lupa sama anak, lupa makan, lupa kerja. Itulah yang terjadi pada orang yang jos zikir. Kalau tadi jos tasbih, jos bayar, kalau ini jos zikir, ya zikir. Ini yang terjadi pada orang thariqat yang kemudian dia lupa kepada istrinya, lupa kepada dirinya. Dia asik cuma dengan makanan rohaninya, makanan malaikatnya, zikir, 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 zikir. Paham maksudnya? Ini versi Imam Ghazali. Ada versi yang lain, versi Nur Muhammad. Di dalam diri manusia ada sisi Nur. Nur ini yang akan menyatukan semuanya, yang akan membuat yang tadi menjadi insan yang kawin, insan yang proporsional. Dia tahu kapan saat zikir, kapan saat dakwah, kapan saat tasbih, kapan saat gaya, kapan jaulah, kapan khuruj, kapan dukhul. Dukhul adalah dukhul yang sudah menikah. Baik, Bapak saudara yang makan Allah, Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyan. Setiap saat beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah beliau ingat? Aisyah tidak mengatakan lagi setiap saat baca nama Allah, tapi qalbunya senantiasa merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya selalu merasa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakar. Jika hambaku sebut-sebutlah, ingat-ingat aku selalu bersamanya. Sebenarnya Allah selalu bersama kita. Kita yang tidak sadar bahwa Dia bersama kita. Maka kapankah orang disebut berzikir jika dia sadar Allah bersama dia? Itulah zikir yang tinggi. Ini yang disebut zikir ma'iyah, zikir kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat fazkuruni azkurkum? Ingatlah aku ingat engkau. Apakah kita lebih dahulu ingat Allah lalu Allah ingat kita? Betapa tidak sopannya hamba yang baru dicipta merasa lebih dahulu mengingat Allah yang mencipta. Allah itu qadim, lebih awal. Dia telah menetapkan dia ingat kita atau tidak. Sekali Allah ingat kita, dia ingat kita selama-lamanya. Tapi jika sekali kita ingat Allah, kita lupa lagi selama-lamanya. Itulah perbedaannya. Maka kapan saat Allah ingat kita? Saat kita mengingatnya. Maka sebutlah nama Allah. Sebenarnya sebelum kita sebut namanya, Dia telah menyebut-nyebut nama kita. Itulah makna hadis qudsi. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Siapa yang sebut-sebut nama aku di kelompok, di keramaian, aku akan sebut dia di keramaian yang lebih baik dari mereka, yaitu keramaian malaikat, atau keramaian aulia, atau keramaian syuhada, atau keramaian para anbiya. Dalam hadis tidak sebutkan itu para malaikat. Berarti bisa jadi Nabi wali. Ada zikir tapi tidak menyebut. Namanya zikrul mahabbah, zikir cinta. Zikir cinta dimulai dari kenal,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis, tapi perkataan Yahya bin Mu'adz al-Razi. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kalbunya. Seberapa jauh kita kenal kalbu, sejauh itulah kita kenal yang membolak-balik kalbu. Kalbu kita berubah-ubah setiap saat, benar? Hari ini soleh, pulang-pulang buka handphone belum tentu lagi soleh. Jujur saja kepada Allah, oh kita ini makhluk yang paling munafik. Lain di depan, lain di luar. Di depan kita tunjukkan semua kesolehan, karena manusia melihat kesolehan. Tapi ketika kita berdua hanya dengan Allah, kita tidak malu kepada Allah SWT. Ini yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Orang munafik itu merasa tidak munafik, tapi orang mukmin merasa dirinya setiap hari munafik. Karena dia merasa matanya tidak selamat setiap saat, telinganya tidak selamat setiap saat, tangan kakinya kemaluannya, hasratnya tidak selamat setiap saat. Kita berperang dengan diri sendiri lebih berat daripada berperang dengan syaitan. Syaitan itu cuma provokator. Dia lemah, kata-katanya lembut, tapi sangat berhenti. Semuanya kalah dengan dirinya, bukan dengan syaitan. Maka jika kita kalah, jangan salahkan syaitan. Ikutilah baginda Nabi Adam. Ketika dia terusir dari surga, dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, yang salah bukan iblis, yang salah Adam. Jika terjadi perpecahan, jika terjadi kerusakan, jangan katakan si fulan, Anda telah menjadi pewaris iblis. Yang berpecah itu iblis, yang suka menghasut itu iblis, yang suka menyalah-nyalahkan itu iblis. Ini namanya karakter iblis. Iblis yang pertama merasakan kami yang lebih berhak. Iblis yang pertama mengatakan ada khairun minhu, kami lebih baik. Iblis yang pertama hasad kepada Adam. Iblis yang pertama merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka kita dulu begini, mohon maaf jika saya lebih tinggi bentuknya, bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua. Allah yang lebih tahu isi kalbu kita semua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, wadidtu, aku rindu an ara ikhwani, untuk melihat saudara-saudara. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasul? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani man amana bi wa lam yarani. Sahabatku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepada. Semoga kita termasuk daftar ikhwan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, ana faratuhum alal haud. Nanti aku lebih dulu menunggu mereka di telaga al-haud. Aku nanti akan berikan setiap sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku satu gelas. Aku berikan minum kepada mereka yang kelelahan di padang mahsyar. Betapa indahnya hidup, betapa mulianya Rasulullah Sayyidul Alamin
menghidangkan air paling segar di alam semesta, telaga Al-Haud. Wa man syaribahu lam yazma' abadan. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi sampai nanti. Lalu untuk apa ahli surga minum khamar di surga, minum laban di surga, susu? Untuk apa mereka minum madu di surga, mineral di surga? Itu hanya hobi. Mereka sudah kenyang, sudah puas dengan telaga Al-Haud baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal kalau itu ikhwanmu, kan engkau tidak pernah bertemu? Sahabat masih berpikir Nabi ini manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? Aku mengenal mereka dari Ghurran Muhajjalin. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai sahabatku, jika engkau punya hewan onta, jika engkau punya kendaraan kuda, manakah cara engkau mengetahui bahwa kuda ini kudamu bukan kuda sahabat? Mereka mengatakan, kami mengetahuinya karena ada satu bekas putih atau bulu putih di bagian kepala atau di bagian tertentu di badannya. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabat, nanti aku akan mengenal ikhwanku karena di wajahnya ada asar wudu, ada bekas berwudu. Maka saya mengimbau semuanya, mari hidupkan dawamul wudu, dawamkan wudu, senantiasa berwudu. Jika bekerja di kantor, kita pakai sepatu, sebelum pakai sepatu wudu. Nanti jika batal berwudu, nanti sepatu cukup diusap, jangan diguyur. Sepatu kok diguyur, jangan dicopot, tidak usah, cukup diusap. Jika sholatnya pakai kaos kaki masih sah, tidak perlu lagi berwudu. Tapi jika copot kaos kaki, harus berwudu. Nabi mengenal kita lewat asar wudu, bekas wudu. Coba jaga wudunya. Wudu itu ada akar kata dia, tomo, artinya silam. Maka Nabi dari jauh melihat itu umatku, di wajahnya ada cahaya wudu. Orang jika berwudu, kata Nabi, yakhruj dzunub, maka keluarlah semua dosanya dari satu tetes air yang mengalir di tubuhnya. Apa maksudnya? Orang berwudu itu adalah orang yang taubat. Makanya pada wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat taubatin. Maka ada orang yang tidak terlihat banyak wudu, tapi di kalbunya ada cahaya taubat. Itu juga Ghurran Muhajjalin. Di kalbunya ada cahaya. Mereka akan diselamatkan Rasulullah SAW. Jika kita datang dengan pemimpin alam semesta, beranikah malaikat hisab menghisab kita? Jika kita datang dengan zat yang zat itu dicintai oleh pemilik alam semesta, beranikah malaikat mizan menimbang untuk menimbang kita? Jika kita masuk alam kubur bertemu mungkar nakir, tapi kita punya stempel, saya ini ikhwan Rasulullah, beranikah mungkar nakir membentak kita? Jika dibentak, dia akan dimarahi Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh, yang sudah pernah urus ke luar negeri, disambut oleh pemimpin negeri atau orang yang bertua di satu negeri, kita tidak perlu lewat imigrasi, benar tak? Langsung jalur khusus, itu baru di dunia. Jika kenal tuan di sana, sayyid di sana, syekh di sana, pemimpin di sana,
maka kita masuk tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ditaruh imigrasi, tanpa dituduh sebagai korupsi, apalagi sebagai teroris. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman para pemimpin negeri, jemaah tabligh jauh dari teroris. Mereka mengharamkan ahbabnya untuk bicara politik, benar. Mengharamkan ahbabnya bicara ikhtilaf, siasat. Maka barakallahu fikum, siasat antum ternyata sangat halus. Siasat meramaikan masjid, siasat juga, tapi bukan siasat yang salah. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Yang faham sir hadis ini, hadis Bukhari, akan paham kenapa kita perlu kenal Nabi, kenal orang yang kenal Nabi, kenal orang yang membawa ajaran Nabi. Akulah sayyid, akulah pemimpin, akulah raja manusia di akhir ketika di padang mahsyar. Maksudnya apa? Jika kalian punya salam kepadaku, aku selamatkan kalian. Jika kalian sudah berkirim rindu kepadaku, aku akan jemput kalian. Jika kalian ikuti sunnahku zahir dan batin, aku akan jamin kalian. Itu makna hadis. Nanti Rasulullah sendiri yang menjemput kita. Amin ya Allah. Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Mohon menjadikan kami yang hadir ini, wahai baginda Rasul, orang yang kau jemput langsung tanpa hisab, tanpa azab, tanpa kami disiksa ya Allah, tanpa kami diperiksa ya Allah. Jadikan kami bersama bayang-bayang Nabi-Mu ya Allah. Jika kami tidak dapat memegang tangannya ya Allah, jadikan kami memegang tangan orang yang memegang tangannya ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak dapat memandangnya di dunia, jadikan kami mendapat karamah, dapat kemuliaan memandangnya pada mahsyar sana. Ya Allah, isfa'alana bisyafa'atil Rasul. Jadikan kami yang mendapatkan syafaat Sayyid Yaumul Qiyamah, penghulu kami di hari kiamat. Al-Fatihah. Inilah penutup hadis yang mau saya sampaikan. Nabi bersabda, "Aulakum bi yaumil qiyamah aktsarukum shalatan 'alayya." Orang yang paling aku utamakan nanti adalah orang yang banyak berkirim rindu. Aktsarukum shalatan. As-salah min as-silah. As-silah yani mengirim hubungan rindu, hubungan sayang, hubungan cinta. Maka saya ijazahkan yang hadir, sholawatlah setiap hari 313. Katakan sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala habibina, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca 313. Insyaallah, jika kita tidak termasuk pejuang akhir zaman, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Inilah jumlah para nabi, itulah jumlah ahlul badar, itu juga jumlah nanti yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Jika kita bukan bagian mereka, semoga kita terhubung dengan 313. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Bolehkah kami ingin
tahu wasilah Buya siapa nama rohani kami. Nama rohani yang tahu cuma Bapak Rohani. Saya bukan Bapak Rohani, tapi saya diberikan ilmu metodologinya. Bapak Rohani punya pewaris. Pewarisnya wali-wali besar. Kadang-kadang saya diizinkan bertemu beliau. Jika Allah izinkan, saya mintakan nama rohani itu. Ya. Kumpulkan namanya semua, nanti dicatat, kirimkan terlibat, pakai ditulis yang bagus. Nanti kita mintakan jika saya bertemu beliau. Ya, insya Allah. Tulis bagus-bagus, ya. Tulis bagus-bagus, penting yang bagus, besar-besar, pakai bin atau bin. Nama rohani itu adalah nama hadiah dari wali-wali Allah. Kalau kita berdapat nama hadiah, seperti kita mau naik pesawat tidak punya nama, bisa berangkat? Kita mau pergi ke luar negeri, mau kurus, nggak punya paspor, bisa berangkat? Maka nama rohani itu sama dengan paspor masuk alam barzakh. Ilmu ini ilmu bid'ah, bukan. Nama rohani dalilnya adalah surat Shaf ayat 6 yang mengkhabarkan nama rohani baginda Rasulullah SAW adalah Ruhullah Isa. Karena dia Ruhullah, dia tahu nama yang memberikan nama dia. Siapa yang memberikan nama Sayyidina Isa? Itulah Abu Ruh, itulah Ummur Ruh. Abu Ruh Sayyidina Muhammad. Nama rohani Rasulullah adalah Ahmad. Inni mubashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku mengabarkan kepada kalian mengenai ada seseorang yang akan muncul di akhir zaman, namanya Ahmad. Maka Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad. Di akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi, dia juga adalah pewaris Ahmad. Namanya juga tidak jauh-jauh dari Muhammad dan Ahmad. Tapi nanti akan banyak yang mengaku namanya Muhammad dan Ahmad dan dia mengaku Mahdi. Ternyata dia Mas Mahdi. Nanti mungkin bisa lewat tahun atau siapa saja. Ini akan banyak nanti. Saya diizinkan beliau dan mengatakan jika ada orang minta nama, kumpulkan saja. Jika Allah izin, saya akan tulis. Saya mau ngasih nama anak satu, pusing 1 jam. Dia 1000 nama 1 hari. Orang ini yang ahli namanya. Nama itu adalah percikan dari nur Nabi Muhammad. Nur itu ada karakternya. Jika di karakternya pemurah, biasanya bernama Karimah. Jika karakternya perindu, bernama Muhib, pecinta. Ada semua karakter. Jika dia adalah guru di alam azali, di alam jabarut, maka dia bernama Maulana. Ada nama-nama begitu. Itulah nama ruh. Dan itu bukan bid'ah, dalilnya surat Shaf. Ya. Bolehkah kami izin ijazah dari Buya? Karena kami selalu menonton kajian lewat Thariqat Al-Youtubiyah. Itu saya tambahkan ya. Lewat YouTube. Saya izinkan semua yang hadir untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Dalam syarat YouTube-nya yang asli, yang sahih. Untuk pribadi. Mungkin ke depan saya buat Ar-Razi yang official supaya orang tidak susah cari. Karena banyak juga yang ngaku-ngaku Ar-Razi di situ. Ini karena usul para akhbar, para ikhwan. Kalau tidak, saya tidak suka.
Saya tidak suka disebut narasi ofisial. Apa itu? Lain soal. Saya tidak suka yang itu. Tapi karena untuk dakwah kita boleh. Silakan amalkan jika itu berkenan di hati. Kirim Fatihah untuk Nabi, kirim Fatihah untuk guru-guru, salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kita dibimbingnya. Bolehkah kami tahu Buya bertarekat apa? Ini namanya apa? Tempo. Jadi tempo juga ya. Saya minum dulu ya. Susu bukan sepatu. Saya di masa kecil belajar Thariqah Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khalwatiyah, 3 thariqah sekaligus dari seorang syekh namanya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Tapi beliau juga mursyid thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Tapi beliau wafat. Saya lanjut ngaji kepada guru saya, belajar di thariqah yang hampir sama. Lalu saya berikut suluk Riyadhah 40 hari, suluk thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Thariqah Khalidiyah Naqsyabandiyah itu mencakup 5 thariqah: Kubrawiyah, Khistiyah, Qadiriyah, Mujaddidiyah. Itulah yang disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lalu saya ikut thariqah yang lain, thariqah anti thariqah. Ada juga dulu, tapi saya udah nggak usah sebut namanya. Thariqah yang membid'ahkan thariqah saya lama. Saya juga ikut dulu, padahal sudah sulung 40 hari. Masih bisa nyerempet-nyerempet. Tapi yang 40 hari itu saya tidak bisa lupakan. Kami kurangi makan, kurangi minum. Kami cuma berkhawat 3 orang, satu di sudut, satu di tengah, satu di sudut. Cuma 3 orang. Kami kurangi tidur, kurangi makan, perbanyak zikrullah, perbanyak. Saya hafal surat Sajadah di sana. Ya, jadi waktu Maulana Imam tadi baca, ya memang saya langsung terkenang waktu saya dulu umur 13 tahun menghafalkan sajadah setiap ada asal. Menghafal tak perlu menghafal, cuma baca. Karena dibaca 40 hari, setelah 40 hari saya hafal sendiri. Nih Bapak Ibu yang otaknya sudah mulai melempem, tidak usah menghafal, baca aja sering-sering. Lama-lama untuk hafal. Tapi istiqomah 40 hari surah An-Naba. Setiap pada subuh atau pada asar. Nanti lama-lama hafal. Nanti bingung sendiri, imam baca kok kita tahu terusan. Di masa-masa itu saya belajar zikir khafi, zikir pejamkan mata, 3 hari kunci. Kunjamkan nama Allah di dalam qalbu, getarkan nama Allah. Iza dzikirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbu bergetar. Disebut nama Allah bergetar, lama-lama menjadi lembu, menjelang tidur. Itulah bekal saya supaya bisa pulang balik. Karena sudah ikut ajaran anak-anak, saya balik. Kalau karena berkah zikir khafi. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan sebuah athar, khairul rizqi ma yakfi wa khairul dhikri ma khafi. Sebaik-baik zikir yang cukup, bukan yang banyak. Banyak tidak cukup sama aja.
sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Pencinta selalu ingin punya rahasia dengan kekasihnya. Zikir hobi adalah mahar rahasia antara hamba sang maha kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pegangan Kiai Muzairun, itulah pegangan Maulana Ilyas, Maulana Zakaria. Beliau belajar zikir hobi di kolbu. Cuma mungkin karena beliau sibuk ta'lim, tidak sempat mengajarkan zikir hobi. Setelah saya kemudian dewasa, saya belajar Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian belajar lagi Tariqat Asy'ariyah. Lalu guru saya mengatakan, guru saya yang salah satu yang wali, kamu itu Syazili, bukan Naqsyabandi. Tapi saya bernaqsyabandi, ya, itu Tariqat Naqsyabandiyah, tapi rohani mendekat dengan Syazili. Saya pikir-pikir, saya tolak. Bahkan saya ziarah ke kubur Bahadir Shah Naqsyabandi di Uzbekistan. Saya datang, biasanya kalau saya datang ke satu kuburan, ada terasa kontak batin, harum biru. Ini tidak ada. Seakan-akan beliau bilang, saya sedang sibuk dengan anak-anakku yang lain. Engkau bukan anakku. Disitulah mulai saya kemudian mempertanyakan, bagaimana nasib sanad thariqat yang diijazahkan guru kepada saya. Oh, ternyata saya dapat thariqat nafsiyahnya, bukan terdapat thariqat ma'rifat. Saya pikir-pikir lama, ternyata umur 10 tahun saya sudah ngaji hikam. Umur 15, 16 saya mutalaah dan mulazamah ngaji hikam kepada guru saya. Hikam itu thariqahnya Syadziliyah. Maka ketika bertemu dengan seorang guru Syekh Abdul Rahman Azhari, saya ditalqin dan diberikan ijazah thariqah Syadziliyah. Kami cuma temu beberapa kali, tapi rasanya saya dibimbing selama bertahun-tahun. Baru setelah itu saya ketemu lagi mursyid yang lain, mursyid yang dia dekat dengan Sayyidina Bali, yang berguru kepada Nabiullah Khidir. Tapi orangnya misterius, seperti Nabi Khidir ditemui Nabi Musa, misterius. Kadang begini, kadang begitu. Kalau kalbu ini kurang husnuzan, kita akan suuzon kepada beliau. Nabi Musa tidak sabar ketemu Nabi Khidir. Sudah ketemu tidak sabar bantah Nabi Khidir, benar kan? Maka jangan salahkan antum nanti kalau ketemu wali-wali Khidiriyah, pasti akan ingkar. Maka jangan minta aneh-aneh. Cukup ketemu wali-wali biasa dulu. Jangan minta ketemu Nabi Khidir dulu, takut malah ingkar dia. Siap? Ya. Halas? Halas. Saya rasa cukup ya. Jadi sekarang thariqah saya thariqah apa? Semua thariqah yang bersambung kepada Nabi, itulah thariqah saya. Maka saya cinta kepada semua ahli sufi. Saya cinta kepada semua orang bersanad kepada Rasulullah SAW. Di kolbu ini sudah tidak ada lagi sekat-sekat thariqah. Semua thariqah adalah thariqah. Semua mursyid adalah mursyid. Semua murid adalah sahabatku. Mari cintai semua orang walaupun berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.